Woo! Aku ingin pergi dari dunia ini. Apa selalu sesakit ini? Iris Lestari, desainer perhiasan jenius, pencetak tren di dunia fashion. Baru berusia 25 tahun, sudah memimpin Lestari Group. Dia desainer berbakat jadi perusahaan perhiasan besar, sampai masuk top 10 Forbes. 5 Desember 2023, dia buta karena kecelakaan mobil. Bintang yang naik daun itu pun jatuh. Apa? Mau putus pertunangannya? Kamu kan yang berlutut minta aku untuk menikahimu. Dengar ya, itu dulu. Sekarang kamu cuma wanita buta. Siapa yang mau nikahin kamu? Tenang. Kamu lagi apa? Enggak. Kamu sentuh apa itu? Aku nggak sengaja. Jangan turun ke sana. Aku nggak sentuh kamu. Kalau lompat, wajah kamu nggak dikenali. Mata aku buta, tapi otakku masih berfungsi. Aku cuma mau menghirup udara segar. Kamu bikin aku kaget. Kamu juga bikin aku kaget. Masih ada birnya? Nggak ada. Habis. Terima kasih. Halo? Kamu selalu sibuk kerja. Kapan menikah? Menikah? Aku mau nikah sama siapa? Kenapa? Keluarga memaksamu ya? Telingamu tajam ya? Ayo kita menikah. Otak kamu bermasalah ya? Atau matamu yang salah? Aku kasih 5 miliar. Kamu setuju nggak? Aku tahu, dengan kondisiku, wajar saja kalau kamu tidak mau. Menarik. Kamu menahanku ya? Menahanmu? Bukan itu maksud aku. Maksud aku, kita berdua bisa bekerja sama. Nanti jangan menyesal. Tidak akan menyesal. Kalau gitu, ayo. Aku Iris. Karena kecelakaan, aku buta. Aku Zander Liman. Gak mau mewarisi bisnis keluarga. Mama bilang, aku harus menikah. Baru bisa mewarisi semuanya. Oke, bagus. Kakek mulai bilang, ya. aku harus 3, menikah. Baru aku bisa 2, bebas. 1. Jadi, kami kami menikah. menikah. Ini kartu cadanganku. Di dalamnya ada 5 miliar. Pakai dulu saja. Gak usah. Gak cukup ya? Kalau aku butuh, aku cari kamu lagi. Ini nomorku, di kontak darurat nomor 1. Hubungi aku kapan saja. Aku gak bisa lihat, tapi aku sangat ingin tahu seperti apa pasanganku. Apa boleh pegang wajahmu? Terima kasih. Sampai jumpa. Mama, aku sudah pulang. Mama, kakak, paman, nggak ada orang di rumah ya? Iris. Kakak, kenapa barusan nggak jawab aku? Aku barusan sibuk. Oh, di sini ada bau aneh. Aku barusan buatkan kamu sup tulang babi. Nanti makan ya. Terima kasih, Kak. Kenapa? Hati-hati sudut meja.
Iris, kamu istirahat dulu. Aku selesaikan dulu supnya. Pisaunya tumpul. Dagingnya susah dipotong. Kakak. Terima kasih. Gak apa-apa. Darah. Anak nakal, kamu sudah menikah. Kenapa nggak bawa istri kamu ke rumah? Aku ingin lihat dia. Iya. Kamu ngikutin? Enggak, aku cuma cari mobil. Ini garasi pribadi. Hah? Kamu parkir di mana? Mungkin aku salah jalan. Kamu mau apa? Siapa yang suruh kamu? Kamu ngomong apa? Kamu gila. Siapa yang nguntit pakai surat nikah? Di mana kamu dapat ini? Aku menemukannya. Di mana Iris? Di mana dia? Aku kasih tahu, itu Xavier. Dia suruh aku, bukan salahku. Bawa aku ke dia. Kenapa gelap sekali? Mataku. Aku siapa? Aku di mana? Kenapa aku tidak ingat apapun? Ayo, Aku silakan satu. dipilih. Iya, silakan aku dipilih. keputusan dua. Silakan. Ya, terima kasih. Segar sekali. Iya, kamu benar. Ini menyegarkan. Hah? Hei! Pengamis ini datang dari mana? Cepat pergi! Aku minta maaf. Aku cuma lapar. Aku juga nggak bisa lihat. Jangan kasar sama wanita. Sini aku bantu. Ayo bangun. Terima kasih. Kamu mau makan? Iya. Mau? Kamu mau makan? Aku akan membuatmu puas. Layani aku dengan benar. Ambil sebanyak yang kamu mau. Aku nggak mau. Lepaskan aku. Aku nggak mau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu siapa? Ini aku, Xander. Kita saling kenal ya. Kamu kenapa? Aku suami kamu. Suami. Ayo kita pulang. Waktu kita dapat surat nikah, aku harusnya langsung bawa kamu pulang. Dengan begitu kamu akan aman. Ini rumah kita. Aku lapar. Sudah kenyang? Kamu tidur. Aku ada di kamar sebelah. Panggil aku kalau butuh sesuatu. Kenapa kita nggak tidur bersama? Tidur terpisah dulu ya. Bukannya kita sudah menikah? Kita menikah secara cepat. Kamu mengerti? Secara cepat? Kenapa? Ya sudah. Kamu ada selimut dan bantal lebih nggak? Buat apa? Ini adalah rumahmu. Kamu tidur di kasur. Biar aku yang tidur di bawah. Aku takut gelap. Aku mau kamu menemani aku tidur. Takut gelap? Kamu nggak bisa lihat takut gelap apa? Bukankah itu lucu? Sudah, kamu tidur di kasur. Aku duduk di samping temenin kamu. Terima kasih.
Ayo mulai dari awal. Namaku adalah Iris. Aku buta dan amnesia. Kamu gak perlu kenalin diri kamu. Mulai sekarang aku pelindungmu. Aku akan jaga kamu. Sampai kamu gak perlu aku jaga lagi. Stempel. Stempel apa? It's actually quite fulfilling. Though my hairline is thinning, I barely do anything else. I read self-help books. I do meditation. Walks in the woods. A new destination. Kenapa bisa sampai begini? Maaf, Xander menemukanku. Ada. Gak berguna. Seberapa banyak dia tahu? Aku nggak yakin. Aku pergi ke pinggiran kota barat. Tubuh Nona Iris. Tubuhnya sudah hilang. Hilang? Gimana bisa tiba-tiba hilang? Temukan Iris. Hidup atau mati. Bawakan padaku. Iya, Pak. Wangi sekali. Wangi, ya. Cuma asapnya agak kuat. Kamu lagi apa? Aku masak untukmu. Kamu hebat sekali. Kamu bahkan bisa masak. Aku pernah belajar dulu. Boleh aku mencicipinya sedikit? Tentu saja. Sekarang jangan dulu. Ini baru setengah matang. Aku harus selesaikan dulu. Istirahat di sana dan tunggu. Terima kasih ya. Aku masak banyak hari ini. Coba masakan andalanku. Babi yang dimasak 2 kali. Enak sekali. Sayang, kita nggak perlu pesan makanan lagi. Itu bagus. Iya. Nggak perlu pesan lagi. Kamu pasti lelah masak hari ini ya. Nanti aku yang cuci piring. Nggak usah. Aku yang urus semua pekerjaan rumah. Kamu santai saja di rumah. Cuci piring, masak. Aku yang urus semuanya. Oke? Kamu baik sekali. Adegan ini, Raja Monyet melawan Iblis Tulang Putih. Nation. I sit with my feelings. Enak. Sometimes I'm even journaling. I got a full-time job, though no one pays me, and it's all. Sayang, sampai sekarang aku masih nggak tahu kamu kerja apa. Aku kerja sebagai satpam. Itu kedengarannya bagus. Jadi gajimu pasti besar ya? Kurang lebih 3 juta sebulan. Ketika ingatanku kembali, aku akan membalasmu dengan baik. Ajak kamu ke tempat makan enak dan tempat seru. Hei, ada bintang jatuh. Sayang, aku rasa rumah ini sangat besar. Udara di sini segar. Rumah kita memang besar, tapi di daerah terpencil. Benarkah? Aku rasa itu bagus. Berapa harganya? Kamu kenapa? 500 juta. 500 juta? Iya, itu masih dicicil. Bukannya aku kasih kamu 5 miliar? Jangan. Pakai semua itu untuk beli rumah. Beli 10 untukmu. Aku rasa nanti harganya akan naik. Di depanmu sekarang ada tanah kosong. Tanah kosong. Ya, aku bawa kamu ke sana. Ada tempat buang barang bekas. Barang bekas. Iya. Sudah 7 hari. Aku masih nggak ingat apapun. Tapi Kamu lagi apa? aku mau ke kamar mandi. Kamu lagi apa? Enggak. Oh, kamu lagi mandi. Aku keluar ya. Sudah, nggak usah mengantarku. Sayang,
tunjangan di perusahaanmu bagus sekali. Kamu bahkan punya mobil kantor. Oh, ini bukan mobil kantor, cuma mobil antar jemput biasa. Aku pergi kerja dulu. Bos, sejak saya ikut Anda kerja dari jam 9 sampai 6, saya nggak pernah tidur nyenyak. Kenapa Anda tetap pura-pura jadi satpam dan berbohong pada istrimu? Perlu aku bilang siapa aku sebenarnya? Dan buat hidupnya ketakutan setiap hari. Gimana soalnya aku minta kamu selidiki? Iris, 25 tahun, pewaris kaya, desainer perhiasan terkenal, mantan CEO Lestari Group, masuk 10 besar Forbes. Berhenti pura-pura jadi satpam, cuma numpang hidup dari dia. Gimana bisa dia sampai begini? Menurut berita, 7 hari lalu di rumahnya ada pembunuhan. Nyonya Lestari mati, ayah tirinya, Hugo Jaya, koma, Iris hilang. Lestari Group dipimpin oleh Xavier, selidiki CEO baru ini. Xavier. Kamu sudah pulang. Akhirnya aku menemukan. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Kamu gak kenal suaraku, kamu gak tahu siapa aku. Aku kakakmu. Kakak. Kamu kenapa? Aku hilang ingatan. Jadi, aku nggak ingat kamu. Hilang ingatan? Ayo pulang denganku. Aku janji akan carikan dokter terbaik untukmu. Aku nggak akan ikut denganmu. Kalau aku pergi, suami aku akan khawatir. Suami? Maksudmu Liman Zander? Dia putra tertua keluarga kaya, Liman Zander. Liman Group itu saingan terbesar Lestari Group. Itu nggak mungkin. Suami aku itu cuma satpam. Jangan mendekat. Ini Iris. di mana? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Iris, ini rumah kita. Aku kakakmu. Selamat datang kembali, Nona Iris. Aku mau pulang. Suamiku khawatir kalau nggak menemukanku. Ini rumah kamu. Kamu harus istirahat. Siapkan pakaian bersih untuk Nona Iris. Baik, Pak. Tuan muda, kenapa kamu biarkan dia hidup lagi? Julie, lakukan saja tugasmu. Tuan muda, kamu salah paham. Aku cuma khawatir sama kamu. Oh ya? Dia hilang ingatan. Kalau bicara di depannya, jaga perkataanmu. Baik. Mati saja kamu. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Tuan muda nggak bisa menanganimu sendiri bahaya yang tersimpan ini. Jadi aku lakukan ini untuknya. Darah. Kamu lagi apa? Tuan muda, aku lakukan ini untukmu. Kakak, kenapa tadi nggak menjawabku? Kakak barusan sibuk. Sekarang aku ingat. Aku ingat semuanya. Pergi. Iris, Kakak, kenapa kamu membunuhku? Kenapa kamu mau membunuhku? Iris, kamu ngomong apa? Aku peduli padamu, gak akan menyakitimu. Kenapa aku harus membunuhmu? Benarkah? Tapi kenapa dia bilang kamu? Kamu suruh dia untuk membunuhku. Tuan muda, tolong ampuni aku.
Nona, ini salahku. Aku terlalu serakah. Aku ingin jadi nyonya rumah ini. Makanya aku menyakitimu. Aku minta maaf. Tuan muda, tolong maafkan aku. Kak, maafkan aku. Aku lelah. Aku mau istirahat. Pergi. Iris, aku akan di sini menemanimu. Kak, aku mau sendiri dulu. Baik. Kak, aku sangat nggak suka diawasi. Oke. Yuk. Halo, Halo, Sander, ini aku. aku rasa kematian ibumu ada hubungannya dengan Xavier. Aku bisa mempercayaimu kan? Air. Air. Halo? Halo? Maaf saya telat bos. Cepat ke rumah Iris. Sekarang. Baik. Kamu lagi apa? Aku menelpon temanku. Kamu kurang patuh ya? Kak, aku akan berubah. Aku janji. Boleh biarkan aku untuk sendiri sebentar. Wanita buta, kamu larinya cepat juga. Kenapa sekarang kamu nggak lari? Kamu mau apa? Kalau kamu berani sentuh aku, kakakku nggak akan melepaskanmu. Sekarang ini, kamu itu cuma anjing liar. Kamu itu sudah nggak berguna. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sander, tolong aku. Ini aku. Aku antarkan pulang. Lepaskan dia. Iris, kembali pada kakak. Hari ini aku harus bawa dia pergi. Tuan muda Xavier, sekarang yang paling penting mempertahankan Nona Iris. Kamu mau hukum aku nggak keberatan. Xavier, jangan pura-pura lagi. Aku nggak akan percaya kamu lagi. Iris, karena kamu sudah bertekad sehidup semati, jangan salahkan aku nggak sungkan lagi. Bawa Nona Iris kembali. Yang lainnya, bunuh. Nggak apa-apa, jangan takut. Kakak, aku akan pergi bersamamu. Jangan lukai mereka. Aku nggak akan biarkan kamu pergi. Aku masih berguna untuknya. Dia nggak akan bunuh aku. Kakak, Iris! percaya padaku. Percaya padaku. Kakak. Suka bermain ya? Aku temani kamu main. Malam ini di antara kami berdua, cuma satu orang yang bisa hidup. Iris, kamu akan pilih Xander atau teman baiknya? Aku nggak mau pilih. Aku nggak mau pilih dua-duanya. Kakak, aku mohon lepaskan mereka. 2, Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. 1.
Aku akan melakukan 2, apapun yang kamu mau. 1. Kamu nggak apa-apa. Aku bawa kamu pulang. Kamu! Tuan Muda Xavier, berhenti menembak. Polisi datang. Kita nggak bisa kabur jika masih di sini. Pergi! Pergi! Kita pulang. Bukannya aku sudah bilang akan bawa kamu pulang. Roy, kamu nggak apa-apa? Aku rasa aku mungkin harus pergi ke rumah sakit. Aku yang menyetir. Apa ini sakit? Nggak sakit. Kamu, kenapa baik sekali sama aku? Kamu suka aku. Bukankah kita berdua sudah menikah? Maksud aku... Aku mengerti apa maksudmu. Aku ingin tahu rupamu seperti apa. Apa kita bisa selamanya bersama? Tentu saja. Matamu sangat indah. Aku pasti akan mengobati matamu. Apa harus angkat telepon sekarang? Kalau urusan penting gimana? Cuma sebentar. Halo? Aku mengerti. Pengacara Jason ingin bertemu. Sekarang juga. Ibu Anda, sebelum meninggal dia mempercayakan aku membuat surat wasiat. Anda adalah pewaris sahnya. Ini. Surat wasiat? Gak mungkin. Ibuku baik-baik saja sebelumnya. Kenapa tiba-tiba menulis surat wasiat? Apa mungkin ada alasan lain di baliknya? Alasan detailnya aku juga nggak tahu jelas. Jika kalian mencurigai seseorang, aku bisa membantu kalian mengajukan gugatan. Xavier. Xavier. Pasti itu Xavier. Ada bukti nggak? Oh ya, besok sore pertemuan pemegang saham Grup Lestari. Kalau Anda nggak hadir, Xavier akan langsung menjadi CEO aktif Grup Lestari. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku mau cari dia. Aku akan menemanimu. Sudah siap? Aku agak sedikit gugup. Nggak apa-apa, ada aku. Ayo. Berdasarkan keputusan pemegang saham, Xavier ditunjuk sebagai CEO Grup Lestari. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Aku berjanji akan Tunggu memimpin sebentar. perusahaan. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Iris? Itu Iris? Bukankah dia sudah meninggal? Ya, katanya begitu. Itu beneran dia. Ini bukan tempat kamu berakting. Kalau ada yang mau dibicarakan, bicara nanti saja. Beberapa hal perlu dibicarakan sekarang. Pengacara Jason, Ketua Maya Lestari meninggalkan surat wasiat. Kasih semua sahamnya ke Nona Iris. itu adalah Jadi, pengacaranya. berdasarkan hukum negara Bagaimana ini bisa Iris terjadi? tetap menjadi CEO. Xavier, kamu sudah dipecat. Adik, kamu bercanda apa? Walaupun kamu pemegang saham terbanyak, kamu buta. Gimana bisa menjalankan perusahaan? Benar iya, juga. Agustin, Apa itu yang dia benar. katakan Iya, benar. iya. Itu Iris, memang benar. demi kemajuan perusahaan di masa depan, kamu lebih baik menyerahkan jabatan. Dia benar. Nggak bisa disangkal. Kemampuanmu sangat hebat sebelumnya. Tapi sekarang, coba lihat. Kamu itu sudah buta. Paman kedua, bibi ketiga, kalian itu keluargaku. Kenapa membantu orang luar bersama-sama menindasku? Lagi pula, ini keinginan terakhir ibuku. Yang ibumu katakan, kamu cuma bisa mewarisi perusahaan setelah menikah. Sekarang kamu seperti ini. Siapa yang mau menikahimu? Kamu juga dengar pendapat para pemegang saham. Keamanan, tolong antar dia keluar. Tunggu dulu. Biar ku perkenalkan pada kalian. Dia adalah suamiku.
Mulai sekarang grup Lestari akan dikelola oleh kami berdua. Kenapa bisa begini? Aku juga tidak tahu. Iris, berhenti berbuat onar. Kamu sembarangan memilih pria untuk apa, hah? Apa yang bisa dia kasih pada grup Lestari? Benar. Aku rasa perusahaan ini harus diserahkan pada Xavier. Pria sembarangan, dia dari keluarga kaya, anak dari ketua Martin Liman, CEO dari grup Wijaya. Kalau dia pria sembarangan, lantas kalian apa? Aku bukan... Betul, aku CEO dari grup Wijaya. Tunggu sebentar. Kamu kira kita bakal percaya begitu saja, ha? Tunjukkan buktinya. Roy, masuk. Pak Sander, sesuai perintah Anda, aku sudah mendapatkan hak atas tanah di kota Denver senilai 5 triliun 5 triliun. sebagai mas kawin untuk Nona Iris. Katanya. Lanjutkan. 2 villa di pinggir pantai, 5 mobil mewah, dan 2 pesawat pribadi. Bahkan pesawat pribadi. Kamu berlebihan. Bukankah di drama semua CEO begitu? Kalian semua lihat. Saudara semuanya, kalau grup Lestari menjadikan Nona Iris menjadi CEO, kami, grup Wijaya, akan kasih dukungan penuh pada grup Lestari. Aku mendukung Iris. Aku setuju. Kamu... Semua angkat tangan. Xavier, Adikku yang baik, posisi ini gak akan mudah buatmu. Kamu akan menyesalinya. masalah hari ini, terima kasih ya. Ini hal yang harus aku lakukan. Aku ingin bertanya padamu, kapan kamu tahu siapa aku sebenarnya? Kakak yang sudah memberitahukannya padaku. Kamu sekarang belajar merahasiakan sesuatu dariku. Aku ini matamu. Ada masalah apa, langsung kasih tahu aku. Aku janji. Baiklah, janji yang benar. Hari ini aku belum membuat perhitungan denganmu. Apa ini? Hei. Kamu sedang apa? Cuma merapikan barang-barang. Sesuatu jatuh dari atas lalu mengenai kepalaku. Keluar. Tuan Xavier, apa kita akan menyerah begitu saja? Melihat Iris mengambil alih perusahaan, Anda juga membiarkan dia dengan pria lain hidup bahagia? Tuan Xavier. Sejak kapan kamu berhak mengaturku? Hah? Nggak berguna. Harus aku yang turun tangan sendiri. Hari ini di kantor aku sangat kaget. Aku nggak tahu Roy ada di sana. Remnya nggak berfungsi. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Iris, Roy memang suka bercanda saat aku nggak ada. Tapi dia pria yang baik. Kalau aku nggak ada di sisimu, minta bantuan padanya. Makan tepat waktu setiap hari. Kenapa kamu tiba-tiba bilang ini semua? Apa kamu mengencangkan sabuk pengaman? Aku sangat mencintaimu. Gimana denganmu? Aku juga mencintaimu. Pemindahan properti Grup Lestari sudah selesai.
Catat ini. Pasien Zander dikarenakan luka akibat kecelakaan meninggal dunia pada jam 21.35 tanggal 25 September 2024. Selamat Nona Iris, operasi transplantasi kornea Anda sukses besar. Terima kasih dokter, terima kasih dokter. Siapa yang sudah mendonornya? Aku dan suamiku mau berterima kasih langsung. Informasi pendonor dirahasiakan. Oh, kalau begitu suamiku di mana? Di mana Sander? Zander dia... Dia? Kenapa dengannya? Zander meninggal dunia sejam yang lalu. Dia meninggal. Dia meninggal? Gak mungkin. Gak bisa. Aku harus cari dia. Sander! 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 Ayo kita menikah. Jangan menyesalinya. Mulai sekarang, aku akan jadi pengawalmu. Aku akan melindungimu sampai kamu gak butuh aku lagi. Bukankah kamu bilang mau melindungiku seumur hidup? Aku mohon bangunlah, dasar pembohong. Kamu pembohong besar. Kamu bohong padaku. Pembawa sial, kamu mengutuk anakku sampai mati dan gak melepasnya sekarang. Kalau bukan karena kamu sedang hamil dengan anak keluarga Liman, aku gak akan pernah kasih korneanya padamu. Aku bagaimana mungkin membiarkanmu melihatnya untuk yang terakhir kali? Aku hamil. Suamiku, kamu dengar nggak? Kita punya anak. Hah? Kamu akan jadi papa. Di sini ada 50 miliar, cukup untuk kamu dan anakmu tinggal di luar negeri. Aku harap kamu gak pernah kembali lagi. Karena setiap kali aku melihatmu, aku teringat anakku. Maafkan aku. Rubah tua licik, kemana kamu bawa adikku? Aku kasih tahu kamu, Safia. Iris menantu keluargaku. Aku membawanya kemana, bukan urusanmu. Bukankah kamu sudah ambil alih grup Lestari? Lebih baik kamu jaga sikap. Baik, walaupun kamu sembunyikan adikku di ujung dunia sekalipun, aku akan menemukannya. Terserah saja. Kamu sudah bangun? Kamu siapa? Aku di mana? Gary, kamu baru saja transplantasi jantung. Dokter bilang, koma mungkin menyebabkan lupa ingatan sementara. Gary? Kembaranmu lah yang kasih jantung. Itu cara kamu bisa bertahan. Dia memberiku jantungnya. Lalu di mana dia? Dia sudah meninggal. Meninggal? Gary, 8 tahun berlalu, kamu akhirnya sadar. Gary, dia ini tunangan masa kecilmu. Rapat dengan grup Lestari diadakan besok jam 3 sore. Hari ini jam 2 siang ada rapat pemegang saham. Wawancara global yang seharusnya jam 11 siang dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Anda sebelumnya bilang nggak akan terima wawancara.
Masih ada tersisa setengah jam lagi. Aku akan wawancara. Siapkan segera. Tapi Pelan-pelan. Mulai rekam. Tentu saja kesuksesan saat ini berkat kerja keras setiap desainer. Kita selalu kasih tahu desainer kita, kunci dari keberhasilan itu. Sander, apa itu kamu? Waktu itu, apa kamu nggak meninggal? Gimana dengan produk pengganti? Bukankah aku sudah bilang? Kamu benar-benar melanggar untuk muncul di publik. Aku pikir sudah waktunya. Begitu banyak karyawan bekerja keras. Akhirnya kita berhasil. Aku harus menerima wawancaranya untuk menaikkan moral karyawan. Kamu menerima wawancara apa? Kamu menerima wawancara apa? Hah? Ayah, menurutku, pola pikirmu ketinggalan zaman. Saat ini zaman multimedia. Kalau aku melakukan banyak wawancara, kita akan bisa membuat video online. Lupakanlah, kamu gak akan mengerti. Kamu cuma pria tua, bakal tereliminasi kalau sikapmu begini. Bukan berarti aku terima wawancara lagi. Enggak, Mau eliminasi aku? Apa kamu juga lagi menunggu seseorang? Aku menunggu teman lama. Kamu? Aku lagi menunggu Mama. Mamamu pergi kemana? Dia pergi ambil koper di mobil. Kalau begitu jangan berkeliaran ya. Gary, lama nggak bertemu. Iya. Selamat datang kembali. Terima kasih. Dia Dia anak kecil yang baru saja aku temui. Ayo kita pergi. baiklah. Jangan berkeliaran. Keren banget. Sayang, sedang lihat apa? Di sana ada Paman Tampan. Aku bicara dengannya. Paman Tampan, kemari. Mama bilang apa? Nggak boleh bicara sama orang asing, kan? Nancy, apa kamu rindu Papa? Iya. Kalau begitu tinggal di Mama angkat sebentar. Nanti Mama jemput. Baiklah. Jangan nakal ya. Aku sudah melihat proposalmu. Jangan merasa tertekan. Mereka yang rugi. Baiklah. Gadis ini lumayan menarik juga. Kenapa bisa dia? Jika dikenali, menurutmu dia bisa lihat aku? Kita sudah akan terlambat. Maaf, kita harus pergi. Terima kasih. Ketika aku bisa melihat lagi, apapun yang mau kamu makan, atau minum, atau kemana kamu mau pergi, aku akan membawamu. Jangan bohong ya. Pak Wahyu, Pak Sander, kalian datang lebih awal. Bukankah pertemuannya jam 3? Sepertinya kalian sangat senang dengan proposal kami. Tunjukkan pada Pak Wahyu rencana kita. Kamu dan kakakmu benar-benar mirip. Aku gak punya kesempatan bertemu denganmu sebelumnya. Sekarang melihatmu secara langsung, rasanya masih sulit untuk dipercaya. Tapi, kakakmu dikalahkan olehku. Kamu gak lebih baik dari dia. Semua orang tahu, Grup Wijaya pemimpin dalam hal permata. Kami jelas-jelas adalah pilihan terbaik. Kami merekrut desainer kelas dunia. Proyek perusahaanmu sebelumnya masih lumayan. Proposal kali ini seharusnya nggak dikeluarkan. Memalukan sekali. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku mencari seseorang. Pak Sander dari Grup Wijaya. Dia di mana? Kamu siapa? Aku Iris. Apa kamu baru di sini? Aku nggak pernah dengar namamu. Kamu pikir kamu siapa? Tio kita juga dulu dipanggil Iris. Apa kamu Iris? Apa aku boleh masuk sekarang? Keamanan!
Aku benar-benar Iris. Bisa nggak? Kamu panggilkan Xavier turun. Tanya dia dan kamu akan tahu. Pak Xavier, keamanan. Bibi ketiga. Kamu datang tepat waktu. Sepertinya aku sudah lama nggak kesini. Mereka nggak kenali aku lagi. Kasih tahu mereka, biarkan aku masuk. Apa kita saling kenal? Jangan berusaha mendekatiku. Keamanan. Bibi, kamu. Iris Lestari itu buta. Kalau mau pura-pura harus terlihat meyakinkan. Proposal kedua perusahaan sama-sama luar biasa. Setelah berdiskusi berkali-kali, memutuskan tawarannya menang dari perusahaan Grup Lestari. Tunggu dulu. Ada masalah dalam rencana Grup Lestari. Siapa kamu? Biar aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Iris. Setiap kesuksesan Grup Lestari di masa lalu, aku yang pimpin langsung tim desain untuk menyelesaikannya. Senang bisa mengenalmu. Sekarang, aku dan timku sudah tinggalkan Grup Lestari. Masalah internal? Aku percaya Grup Lestari sekarang nggak mampu untuk menyelesaikan proyekmu. Aku sudah mengatur timku untuk masuk Grup Wijaya. Siapa dia? Pak Wahyu, Grup Wijaya sangat berharap bisa bekerja sama denganmu. Mohon dipertimbangkan. Kalau begitu, aku akan pertimbangkan kerjasama kita. Pak Wahyu! Pak Wahyu! Tunggu dulu. Iris! Tunggu aku ya, ada yang harus aku urus. Lama nggak jumpa, ada apa denganmu? Apa maksudmu ada apa denganku? Proyekmu punya masalah dan kamu salahkan aku. Iris, pulang ke rumah. Kamu gila ya? Biar aku ingatkan, kamu sudah hancurkan keluargaku. Ku bilang kamu pulang sama aku. Hey, Pak Xavier, kupikir wanita ini nggak mau sama kamu. Pak Gary, dia keluargaku. Ini masalah keluargaku. Kamu mau sama dia? Aku mau sama kamu. Maka aku harus selamatkan dia. Ayo. Nggak ada orang di sini. Kamu bisa pergi. Di mana rumahmu? Biar ku antar. Sayang, kamu di mana? Aku ikut. Kamu pasti salah paham. Aku bukan Xander. Aku Gary. Kalau nggak kasih tahu rumahmu, aku akan pergi dulu. Aku nggak tahu harus kemana sekarang. Kamu nggak akan biarkan karyawanmu tidur di jalan, kan? Pak Roy? Oh iya. Aku suruh Pak Roy mengatur seseorang siapkan rumah lamaku. Kamu tinggal di sana. Aku tidur di ruang tamu. Sayang, aku sangat merindukanmu. Kamu tahu hidupku 8 tahun ini. Kakak ipar, mohon jangan. Aku tahu 8 tahun ini sangat berat untukmu. Tapi Sayang, kamu Kakak sebenarnya kenapa? kakak iparku mohon Gak jangan. ada orang di sini. Jangan Kakak pura-pura. Kamu kenapa? Kakak ipar jangan. Kakak ipar, kamu yang bilang nggak ada orang di sini dan kamu kakak iparku. Apa kamu pikir ini pantas? Ada apa denganmu? Tunggu kakak ipar. Kakak. Kakak. Kak, tolong tahan dirimu. Aku belum pernah di situasi ini. Kamu membuatku sedikit nggak nyaman. Ya. Aku nggak tahu kamu bisa terima ini atau enggak. Tapi aku Gary. Bukan Xander. Aku nggak percaya. Kecuali kamu tunjukkan tanda lahirmu. Tanda lahir apa? Enggak. Tunggu. Jangan begini. Tanda lahir yang ada di sini. Aku nggak punya tanda lahir di situ. Tenanglah. Tenang, aku nggak punya tanda lahir. Tenanglah. Kalau kamu nggak mau tinggal di sini, kamu bisa ke tempat lain. Jangan tinggal di sini. Tinggal. Aku mau tinggal di sini. Tas.
kamu berubah. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi, apa yang berubah? Ada apa? Kamu ngapain? Kamu ngapain di tengah malam begini? Aku cuma mau lihat tanda lahirmu. Lihat apa? Ini sudah larut. Aku mau tidur. Keluar, keluar. Sebentar Jangan sentuh saja. aku. Ku bilang jangan sentuh aku. Kamu menyakitiku. Aku nggak bermaksud. Tunggu. Lalu apa maksudmu? Nggak ada. Kak, gimana kalau gini? Ayo kita duduk dan berbicara dengan baik. Aku bisa pindah kamar lainnya. Di sini saja. Yang kita lakukan itu salah. Kalau kamu begini terus, aku Katakan lagi. Panggil aku apa? lupakan kakak ipar. Bahkan kamu panggil begitu sangat manis. Kakak ipar, matamu! Mohon tenangkan dirimu. Apa aku salah? Wanita itu memukul dengan keras. Wanita gila. Tanda lahir apa ya? Kamu mau ngapain? Mau mandi. Kamu ada kamar mandi di sana kan? Jangan lakukan itu. Cuma mau pinjam handuk. Ambil rambut dia dan juga Nancy untuk tes DNA. Lalu kita akan tahu pastinya. Aku mau lihat gimana kamu menjelaskannya. Untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi, aku membuat kesepakatan bersama. Peraturan kesepakatan nomor 1. Menghormati privasi masing-masing. Dilarang untuk mengintip. Jangan mengganggu ruang pribadi masing-masing. Betul, aku tulis dengan detail. Seperti kamar mandi, atau toilet, itu semua area privasi. Baiklah, Jadi, peraturan nomor 3. Harus saling menghormati. Omong kosong apa ini? Apa aku ini terlalu menyinggungmu? Hah? Apa maksudmu? kamu kira ini sopan? Kamu Aku pakai cara hukum untuk melindungi diri. Kenapa kamu berteriak? juga berteriak. Setuju atau enggak? Aku nggak setuju. Baik, kalau kamu nggak mau, aku suruh Pak Roy mengatur tempat lain untuk kamu. Aku setuju. Oleskan salep ini, pagi dan malam sekali. Enggak perlu. Aku bisa sendiri. Terima kasih. Sebenarnya beberapa hari ini memang aku yang salah. Maafkan aku. Sampai aku memastikan siapa kamu, aku nggak akan mendekatimu lagi. Kamu tenang saja. Baiklah, Xavier, bantu aku atasi dia. dia juga musuhku. Musuhnya musuhku itu temanku. Aku mulai bekerja besok. Aku nggak takut kamu. Gary, Bu Tania mengundurkan diri lagi. Dia cukup sering melakukannya. Apa yang dia mau? Aku pikir
Kamu mengabaikannya. Dia sudah lama kerja untukmu. Kata-kata yang baik bisa buat dia kembali. Suara itu aku pernah dengar sebelumnya. Aku tahu sekarang. Kamu boleh pergi. Hah? Kamu cari apa? Oh, aku cari orang di sini. Mau aku panggilkan untukmu? Ah, nggak perlu. Aku di sini mulai kerja. Perusahaan kita banyak orang tampan. Ah, kamu salah. Jadi apa mau? Aku mau masuk divisi desain. Soal itu, sekretarisku mengundurkan diri. Apa kamu mau jadi sekretarisku? Nggak, terima kasih. Aku cuma mau divisi desain. Gigihnya, kamu kasih tahu orang tampan itu. Baiklah. Aku pikir lagi. Jadi sekretaris boleh juga, aku ambil. Oh, apa masih harus lapor ke orang itu? Nggak perlu. Sekretaris laporan ke aku. Kapan kamu bisa mulai? Sekarang. Kalau gitu buatkan segelas kopi. Kopi rasa apa? Rasa apa? Strawberry. Kamu juga suka rasa stroberi? Juga? Kamu juga suka rasa stroberi? Juga? Bukan apa-apa. Kopi. Kamu pakai ini untuk kopi? Iya, apa ada masalah? Nggak ada. Kamu lihat apa? Lihat kamu. Sudah cukup? Oh, baiklah, kembali bekerja. Ternyata tanganmu cepat juga. Menyenangkan? Aku keluar dulu. Atau kamu mau bawa ini? Gary, bagus sekali. Jadi kamu ganti sekretaris ya? Kami cuma berbicara kenapa pukul dia. Kamu siapa? Ini bukan urusanmu. Nggak apa, nggak sakit. Ganti sekretaris. Itu hal biasa kalau kamu undur diri, bukannya wajar kalau aku ganti. Aku mengundurkan diri dan kamu biarkan saja. Kalau mengundurkan diri, masa aku menahanmu? Ini, siapa wanita ini? Sangat berani sekali padamu. Dia, gimana ya aku jelasinnya? Perkenalkan, aku adalah tunangannya. Tunanganmu? Nggak juga. Cuma... Apa maksudmu nggak juga? Saat kamu dirawat, aku yang jaga kamu 8 tahun. Sekarang kamu sembuh dan mau membuang aku. Bukan, aku kehilangan ingatanku. Oh, jadi begitu 8 tahun hidupmu ya? Aku nggak ingat... Brengsek. Kenapa kamu pukul dia? Kenapa nggak boleh? Nggak sakit, pukulan kalian nggak sakit. Kenapa kamu memeluk dia? Kenapa kamu tenanglah. mendorongnya? Aku dorong dia. Kalian Terus berdua, kenapa? kalian Terus berdua. kenapa? Pak Roy, Pak Roy. Keluar. Pak Roy, tolong. Tunggu sebentar. Dia, apa ada tanda lahir di sini? Mau dia keluar. Kurang Mau dia ajar, keluar. wanita ini. Kurang Bukan itu ajar, maksud dia. maksudku. Bukan itu. begitu. Bukan begitu. begitu. Baiklah, cukup. Lepaskan. Apa yang wanita itu makan? Dia seperti petasan. Aku cuma tanya tanda lahir. Butane sudah lama kerja dengannya. Dan dia nggak pernah menyentuhnya. Karena dia nggak bisa. Benarkah? Kok kamu bisa tahu? Semua di perusahaan tahu. Semua di sini sudah tahu. Suaramu terdengar familiar. Seksi kan? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Aku ingat sekarang. Kamu adalah Pak Roy, benar kan? Roy Wanto. Bukannya kamu sama Sander sebelumnya? Ceritanya panjang. Perpendeklah ceritanya. Mereka berdua apa orang yang sama? Kalau mereka orang yang sama, dari mana kornea matamu? Dari mana kamu mendapatkannya? 8 tahun lalu, kakak kecelakaan mobil. Jantungnya didonasikan ke kakak kedua. Jadi aku salah orang. Dia bukan saudara kandungku. Lupakan saja.
Aku sudah patuhi perintahmu dan singkirkan keraguan Nona. Tapi dengan begini, apa bagus untuk dia? Xander sudah meninggal. Yang selamat cuma Gary. Baiklah. Saat aku terbangun, ayah ceritakan semua padaku. Siapa sebenarnya aku? Siapa identitasku sebenarnya? Hal yang ku minta selidiki belum ketemu. Maksudmu, dokter yang menangani kecelakaan Xander gak bisa ditemukan? Teruslah mencari. Jangan ada yang tertinggal. Hasil tes DNA 3-5 hari. Percepat. Baiklah. Dokter, Dimengerti? waktunya. 3-5 hari. Aku minta tolong dokter. Hmm. Secepatnya. Baiklah. Selanjutnya. Kamu cari aku. Leo penanggung jawab proyek grup Laut Biru. Kamu bilang sulit dicari. Aku baru tahu dia suka main biliar. Besok kita akan ketemu dia di tempat biliar. Ini profilnya. Terima kasih, kamu sangat keren. Maafkan aku. Pekerjaan awal sudah kamu tangani. Desain perhiasan nanti itu terserah kamu sekarang. Kamu tenang saja, aku atasi dia. Kamu boleh pergi dulu. Halo? Baiklah. Maaf, aku mau kasih tahu sesuatu. Rapat jam 2 sore ini aku izin gak bisa hadir. Tolong informasikan mereka. Rapat sore ini dibatalkan. Oh, ini urusan pribadiku, kamu gak perlu begini. Aku juga ada urusan. Pak Gary, menurut perbandingan genetik ini, kamu dan Nancy itu orang tua dan anak. Menurut perbandingan genetik ini, kamu dan Nancy itu orang tua dan anak. Langsung kasih tahu dia anakku atau bukan? Jangan buru-buru, biar aku minum teh dulu. Oh, nggak ada air? Ini hasilku kan? Oh iya itu. Bawalah. Kenapa perasaanku gak nyaman? Kenapa kamu di sini? Oh, aku mau periksa. Urologi. Iya, urologi. Kenapa? Enggak, pria. Mengerti. Mengerti apa? Selama semua tahu, nggak apa-apa. Semua Nggak tahu apa-apa. apa? Itu bukan yang kamu pikirkan. Aku nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Lalu apa kata dokter? Jangan bergerak, coba tunggu. lihat. Seperti yang kamu pikirkan. Seperti Coba yang aku kamu lihat. kira. Bisakah aku jaga harga diri? Kenapa kamu di rumah sakit? Perut aku nggak nyaman, jadi aku kesini periksa. Aku temani kamu. Nggak perlu. Sepertinya sudah mendingan. Kita sudah di sini. Ayo periksa saja. Sungguh itu nggak Periksa perlu. saja, sekali saja. Itu cuma datang saja, nanti juga pergi. Kamu sudah registrasi? Ketua, kurasa kamu berutang penjelasan padaku. 100 juta. Simpan masalah ini. Terkubur selamanya. Ketua, kamu paling tahu, bukan uang yang aku inginkan.
30 juta. Ketua, kalau aku menikahi keluarga Liman dan menjadi nyonya kedua, akankah masalah ini tetap terkubur? Tania, keserakahanmu nggak tahu batas. Kamu nggak mau semua yang sudah kamu bangun dihancurkan, kan? Lagi pula, kalau Gary mengetahui tentang ini, dia akan membencimu. Itu tergantung pada nilaimu. Kamu mau aku ngapain? Singkirkan Iris. Pastikan dia nggak di dekat Gary lagi. Tenang saja, itu sesuai sama rencanaku. Halo, dokter. Maaf Nona Iris, sistem rumah sakit rusak dan datamu hilang. Bisakah kasih sampel lagi? Oh, baiklah. Nona Iris! Apa? Sialan? Kamu pakai cara apa? Untuk goda Tuan Gary? Tolong jaga bicaramu. Aku dan juga Pak Gary nggak ada hubungan apa-apa. Kamu pakai desain ini untuk proyek perusahaan. Dan masih nggak mengaku. Benarkah itu? Astaga. Janda yang sungguh kasihan. Kamu mengira kamu seorang pewaris. Kalau masih punya malu, pergi dari perusahaan sekarang. Dia dipecat. Ya ampun. Kalian lihat apa? Dia sudah plagiat desain dari desainer jenius Lin. Dia seorang pencuri. Orang seperti dia nggak pantas di sini. Kamu benar. Draft desain ini punya Lina. Tapi gimana kalau dia Lina? Dia Lina. Itu nggak mungkin. Maka aku kasih tahu semua. Dia desainer Lina. Proyek dengan Pak Wahyu. Dia yang mengambilnya. Mengenai proyek itu, aku kasih kamu 3 bulan. Bahkan kamu gak kasih proposal. Tapi ada waktu gosip. Sangat mengesankan. Mulai hari ini, dia kepala desainer perhiasan di perusahaan kita. Kalau proposal kalian gagal memuaskan dia, bereskan barang dan pergi. Termasuk kamu. Gary, kamu nggak bisa seperti ini. Kita sudah bersama 15 tahun. Itulah kenapa aku biarkan kamu tetap di perusahaan ini. Semua yang di perusahaan, mereka cuma iri, terutama si Butania. Kamu bilang dia di Kok perusahaan. kamu tahu aku Lestari? Bukannya kamu Lina? Iya, aku. Kenapa peduli caraku tahu? Gimana balutannya? Kurasa ini mahakarya. Lihat, mungkin kita bisa membuat ini, elang putih dengan berlian di paruhnya. Tunggu, tenang saja. Seni sering berasal Ketua dari di sini. Ayah. Kenapa nggak bilang kamu kembali? Aku mau kirim orang menjemput. Kamu masih ingat aku ayahmu, ha? Ku bilang segera nikahi Butania. Biarkan aku punya cucu. Ngapain kamu di sini? Ayah, begini. Aku pikir menikah bisa nanti. Aku harus fokus karir dulu. Dan di sini, desainer perusahaan baru kita, Lina. Dia baru saja bicara dengan tim dan ada sedikit perdebatan. Jadi, aku bantu dia membalutnya. Cuma membalutnya. Gak perlu dijelaskan. Aku sudah mengerti, Ketua. Bukankah sudah kusuruh jangan kembali? Kamu sudah membunuh putra pertamaku. Sekarang kamu di sini lagi untuk sakiti putra keduaku. Maafkan aku, Ketua. Maafkan tapi aku punya alasan kembali. Ayah, aku tahu perasaanmu. Ketika kakak meninggal waktu itu, bukankah itu kecelakaan? Sekarang kakak ipar kembali. Dan dia bisa mewakili perusahaan kita, mendesain produk baru. Kita bisa berkembang bersama, bukannya bagus? Uang yang Anda kasih sebelumnya, aku bisa kembalikan semuanya. Nggak perlu bilang begitu. Punya pendirian ya. Kalau begitu tinggalkan perusahaan ini sekarang juga. Tunggu. Jangan. Bicarakan baik-baik. Begini ayah. Proyek Laut Biru yang perusahaan kita diskusikan, pekerja di perusahaan kita nggak bisa mendapatkannya. Tapi di bawah pimpinan Iris, kita mendapatkan proyeknya. Proyek sebesar 5 triliun. Kamu pikir dengan 5 triliun bisa tetap di sini? Jangan sampai aku melihatmu di perusahaan lagi. Oh, bukan, ayah, 5 triliun itu. Kamu sepertinya kelamaan di luar negeri. Nggak tahu susahnya nyari uang di dalam negeri ya? Pak Martin? Maaf. Membiarkan Nyonya Iris keluar negeri sekarang nggak baik buat dia dan anaknya. Keluarga Xavier itu cukup. Aku tahu. Kamu boleh pergi.
Pak Gary, kamu pintar bermain biliar. Aku tahu kamu suka main, jadi aku mengatur pertemuan di sini. Dia adalah desainer permata di perusahaan kami. Kamu pasti lelah setelah lama bermain. Istirahat sebentar dan minum kopi. Oh, halo, perkenalkan. Nama aku adalah Iris. Aku mewakili perusahaan kami untuk mendiskusikan proyek ini. Terima kasih, selamat datang. Nona Iris, kamu bisa bermain biliar? Ah, Oh, dia nggak bisa main. Nggak apa-apa, aku bisa ajarin dia. nggak apa-apa. Pergi saja, aku bisa mengurusnya. Serahkan padaku. Aku akan segera kembali. Nona Iris, ini pertama kalinya kamu main biliar? Main Pak Leo, biliar? tunggu sebentar. Grup Lestari juga mau bekerja sama. Pak Xavier, silakan duduk dulu. Nona Iris, ayo kita mulai. Baiklah. Baiklah. Condongkan badan ke depan. Benar. Pegang tongkatnya. Pegang tongkatnya, lemaskan tanganmu. Baiklah. Sekarang pukul. Pak Leo, aku rasa jarak ini Nona Iris. membuatku jadi nggak nyaman. Nggak nyaman, terus kenapa? Pak Gary, kamu berani memukulku? Bukannya kamu mau kerja sama denganku? Kita bisa nggak kerja sama. Kita bisa nggak kerja sama. Di belakang ada banyak perusahaan yang mengantri untuk bekerja sama denganku. Kalau begitu cari mereka saja. Baiklah, nggak masalah. Pak Xavier, aku sudah memutuskan bekerja sama dengan perusahaanmu. Senang bekerja sama, senang bekerja sama. Ayo kita main biliar dulu. Hari ini semua salahku. Gak cuma gagal dapat klien, malah membiarkan Xavier mendapat keuntungan. Kamu nggak salah. Itu salahnya. Tetap saja kita gagal kerja sama. Nggak apa, masih ada kerja sama lain nanti. Nggak apa loh, bener nggak apa. Kamu kenapa masih sedih? Kamu jalan gak lihat lampu lalu lintas? Oh, nggak enak. Enak. Kamu coba juga. Apa enak? Nggak terlalu manis. Lebih enak pakai selai stroberi. Ini, kamu coba dulu. Apa enak? Kurang manis. Kalau ditambah selai stroberi, rasanya pasti lebih enak. Kamu dapat inspirasi desain di sini. Lumayan. Aku akan persiapkan studio pribadi untukmu. Studio pribadi. Apa kamu sedang malas-malasan? Duduk di sini. Kerjakan kreasimu dengan serius. Semuanya sudah dipersiapkan untukmu. Masa depan perusahaan ada di tanganmu sekarang. Aku duduk di sini. Sepertinya nggak pantas. Duduk. Ini kursiku. Aku bilang pantas ya pantas. Sepertinya nggak pantas. Pantas. Lihat apa? Cuma cari inspirasi. Cari di wajahku. Apa nggak boleh? Kalau begitu lihat baik-baik. Aku menemukannya. Sudah larut, kamu masih menggambar. Aku kira kamu sudah pulang. Aku baru beres rapat. Sedikit lagi hampir selesai. Kalau selesai aku pergi. Jadi ini inspirasi yang kamu dapat dari wajahku. Apa ada masalah? Ini bagus sekali. Hah? Baiklah, selesaikan besok. Ayo kita pulang. Tinggal sedikit lagi. Hei, kamu kenapa? Perutku sakit. Kita pergi ke rumah sakit. Pak Leo. Hai, ini proposalnya. Proposal sampah apa ini? Ini proposal terbaik kami. Aku sudah kasih tahu berkali-kali. Lain kali jangan kasih aku lihat proposal sampah ini lagi. Pak Leo. Siapa ini? Aku punya apa yang kamu cari.
Pak Gary, tunggu sebentar. Hasil tesnya sudah keluar. Diagnosa awal kehamilan di luar kandungan. Di luar kandungan? Iya. Bukan itu. Gimana mengatasinya? Sekarang ada 2 pilihan. Pertama, operasi pengangkatan rahim. Yang satunya melalui pengobatan konservatif. Keputusan akhir harus diputuskan pasien dan juga keluarga. Aku mengerti. Kalau begitu, kami akan membicarakannya. Baiklah. Apa yang kamu rasakan? Perut bagian bawah agak sakit, buang air kecil lebih sedikit, dan agak sedikit mual. Kalau begitu cocok. Cocok dengan apa? Apa kamu berkencan dengan seseorang belakangan ini? Atau mungkin kamu bertemu seorang pria sendirian? Kamu... Pak Roy? Roy? Pak Roy? Roy? Hmm, Di mana kamu bertemu Roy? terakhir kali di perusahaan, bukannya kita bertemu bersama-sama. Setiap hari selalu terkejut. Roy nggak mungkin. Roy bukan tipe pria seperti Sebentar, ada apa denganmu? Apa hasilnya sudah keluar? itu. Belum? Belum. Sudah keluar? Sebenarnya sudah keluar atau belum? Sudah keluar. Ada masalah? Aku terkena penyakit apa? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Masalah ini kamu bilang kecil, tapi sebenarnya besar. Kamu bilang besar, nggak kecil juga. Ah, kamu bilang saja. Sudahlah, lupakan saja. Aku tanya kamu, apa kamu... Maaf Pak, kami kasih laporannya salah. Laporan yang ini benar milik Nona Iris. Indah Lestara? Nona Iris cuma terkena radang usus buntu, bukan kehamilan di luar kandungan. Hamil di luar kandungan? Bukan. Maksudku Gimana barusan. ini? Aku benar-benar minta maaf. Aku akan mengatur operasi usus buntu Nona Iris. Atur dulu, jangan sampai salah. Hei, Kamu harusnya istirahat. aku sudah selesai menggambar. Selanjutnya aku serahkan padamu. Aku tidur dulu. Bukannya aku sudah menyimpan ini? Kapan kamu keluarkan? If all of me can be at peace, and it's hitting me hard this time. Jalan Aku satu sudah putaran lagi, satu lelah. putaran lagi aja. Kamu perlu membuang gasnya. Kamu dengarkan kata dokter. Sini, Aku sini. lelah sekali. Biarkan aku minum air. Kata dokter, kamu harus membuang gas sebelum makan. Minum air sedikit saja. Aku mau melembabkan bibirku. Kenapa kamu nggak ada pendirian sama sekali? 2 hari ini kapan aku minum? Aku nggak minum selama Omong menemanimu. kosong, apa yang kamu minum pagi ini? Kamu minum susu di depanku. Pahami aku berusaha bertahan. Baiklah, benar kan? Sudah aku bilang. Ini masalah sepele. Kamu sedang apa? Nggak melakukan apa-apa. Produkmu ada di internet, sudah siap untuk dijual. Kamu tahu kan? Gimana hasilnya? Kamu nggak tahu? Hah? Lumayan. Lumayan. Kembali bekerja. Kembali ke mejamu. Oh, Kembali. Berputar. berputar. Sabukmu miring. Oh, Sudah. Pergilah. kamu aneh hari ini. Baru belajar. Kak Iris ada di sini. Oh iya, itu Kak dia. Iris, selamat datang. Iris, Selamat hebat, datang. hebat. Sambutan yang hangat. Sudah. Semuanya kembali bekerja. Penjualan gelang kunci hati kali ini sangat tinggi. Semua berkat Iris. Penjualannya jauh melebihi grup Lestari. Semua karena Kak Iris. Desainnya dulu, kami sudah lihat semua. Kamu benar-benar panutan kami, Kak Iris. Bukan. Ini karena kalian semua. Kembali bekerja. Kerja dulu, Iya, kerja dulu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kasus plagiarisme masih dalam penyelidikan. Kami akan melindungi hak kami secara hukum. Produk kami, Kunci Hati, dirilis sehari sebelumnya. Aku harap Pak Gary dari Grup Wijaya meminta maaf secara publik pada kami. Iris, kenapa kamu bisa meniru? Apa kamu tahu akan membawa konsekuensi seperti apa pada perusahaan? Aku nggak meniru. Berhenti bicara omong kosong. Kami bahkan memujimu Kalau barusan. aku jadi kamu, aku nggak akan sanggup tinggal di perusahaan. Aku katakan sekali lagi, aku nggak meniru. Gimana pun juga, aku akan buktikan masalah ini. Kalian semua berhenti bergosip. Aku sudah lihat beritanya. Aku umumkan pada kalian semua.
Ketika Iris menggambar desain itu, aku ada di sampingnya. Jadi aku bisa buktikan kalau dia tidak meniru. Juga, terkait gimana dokumen perusahaan bisa bocor, kalian semua terlibat. Aku akan memanggil kalian satu persatu ke kantor. Roy baru saja memberitahuku. CCTV perusahaan semuanya dirusak. Tapi, aku pasti memanggil dan menanyai mereka satu persatu. Masalah ini akan diselidiki dengan jelas. Gak perlu, urusanku sendiri aku bisa menanganinya. Gimana kamu menanganinya? Aku rasa aku tahu siapa yang melakukan. Halo? Ayo kita bertemu di tempat yang waktu itu. Halo Xavier, aku mendapatkan barang yang kamu inginkan. Kenapa kamu mencariku? Kak, sudah lama kita nggak duduk bersama dan bicara baik-baik. Apa kamu ingat restoran ini? Waktu kecil, aku paling suka kue di tempat ini. Tapi waktu itu gigiku bolong, ibu nggak izinkan aku makan. Jadi setiap hari Sabtu, kau diam-diam bawa aku ke sini. Bicaralah. Sebenarnya ada apa? Apa kamu nggak ingat ini hari apa? Hari ini ada apa? Ulang tahunmu. Aku harap kita bisa seperti dulu, berhubungan baik. Baiklah. Dengar-dengar produk baru perusahaanmu kelihatannya populer sekali. Siapa desainernya itu? Aku ingin berkenalan dengannya. Bagian eksternal perusahaan kami, namanya Tania. Tania Walter? Kamu kenal dia? Kamu ingin bertemu denganku? Iya, lihatlah. Kamu pasti akan tertarik. Melihatnya, grup Lestari pasti akan mendapat keuntungan. Aku nggak cuma kenal, Tania juga meniru desainku untuk produk baru di perusahaanmu. Leo? Pak Xavier, kamu benar-benar mengecewakanku. Dengar dulu penjelasanku. Diam. Nggak perlu penjelasan. Nggak perlu penjelasan. Aku punya desain yang aslinya. Dan juga ini. Pak Xavier, grup Lestari terkait dengan kasus plagiarisme, apa Kamu komentarnya? meniru desain adikmu, apa akan mempengaruhi perkembangan? Grup Lestari akan membayar kompensasi besar. Pak Xavier, apa ada yang mau disampaikan? Nona Iris, terakhir kita bertemu ada kesalahpahaman. Aku harap itu nggak mempengaruhi kerjasama kita di masa depan. Ada pepatah Cina mengatakan, kuda yang baik nggak makan rumput yang dilaluinya. Pak Xavier, grup Lestari Xavier, tolong dijawab bagaimana langsung. tanggapan Pak Anda Xavier, soal ini, jawab Pak? pertanyaanku. Tentang masalah ini, Tolong Pak. jawab Pak Xavier, kami Sangat bagus bagus sekali. sekali, Pak. Tolong dijawab Berikan segera. penjelasannya, Pak. Bersulang. Bersulang. Aku bantu kamu. Iris, aku salah menilaimu sebelumnya. Biar aku bersulang untukmu. Ah, baiklah. Duduk. Berdiri. Nggak minum. Iris, iya, kali ini semua berkatmu. Aku bersulang untukmu juga. Kamu minum 2 gelas. Hah? Kamu biasanya di perusahaan sibuk ya? Ah, baiklah, baiklah. Oh iya, kenapa Roy nggak datang? Ini semua juga berkat dia. Apa hubungannya dengan dia? Masalah ini semua karena pencapaianmu. Kamu nggak mau bicara apapun. Aku akan menghukum diriku dengan 3 gelas hukuman. Aku masih merasa... Jangan terburu-buru. Tunggu sampai dia menghabiskan 3 gelas. Ayo makan. Ayo. Bersulang untukmu. Selamat. Terima kasih kerja kerasnya. Mulai makan. Aku kasih tahu ya. Itu dia yang paling lama di perusahaan. Masalah, satu hal yang gak dapat dilakukan. Bir, minum lebih dari siapapun lebih banyak. Minum 3 gelas lagi. Aku gak bisa. Chandra, minum Chandra. Kenapa Chandra pergi duluan? Gak sopan. Oh, Pak Geri, aku di sini. Oh, minum.
Lalu kamu pulang. Oh, Pelan-pelan. apa Aduh. kamu merasa aku terlalu banyak Tentu minum? enggak. Aku kasih tahu. Aku baru saja memanggil. Aku kira dia sudah pergi. Dia angkat tangan dan gak bisa minum. Lalu aku kasih tahu dia, orang itu yang bayar. Dia terkejut kan? Kamu luar biasa. Desainmu luar biasa. Matamu sangat indah. Kamu sangat imut. Kamu sangat cantik. Siapa mereka bisa bicara begitu? Aku gak peduli apa yang orang lain bilang. Jangan tarik aku. Apa yang kamu lakukan? Sekarang apa yang harus kita lakukan, ha? Menyinggung keluarga Liman, itu akan jadi jalan buntu. Harga saham menurun. Apa yang harus kita lakukan? Gimana kalau kita jual semua saham kita? Aduh, kamu bicara sangat enteng. Sekarang keadaannya kacau. Orang bodoh mana yang mau beli? Sangat menyebalkan. Kenapa nggak jual pada aku? Buat penawaran. Jual. Jual. Ayah, ada hal yang menggangguku. Soal ingatan masa laluku, aku gak ingat apa-apa dulu. Tapi sekarang, aku selalu curiga aku itu Xander. Tapi kalau aku Xander, aku gak punya tanda lahir. Bukan. Kamu gak apa-apa? Hah? Gimana mungkin kamu Xander? Sekarang jangan memikirkan hal nggak berguna. Cepat dan menikah dengan Tania. Aku gak ingat apa-apa, aku gak mungkin menikahinya. Kamu setuju. Kamu harus menikah. Bahkan jika kamu menolak. Gary, menurutmu acara pernikahan diadakan di mana bagusnya? Di sini atau di sini? Baiklah. Sebelum aku pergi, aku pikir perlu untuk memberitahumu. Aku berhenti. Aku tahu. Tunggu dulu. Nggak ada surat pengunduran diri. Kamu pikir perusahaan ini rumah, datang dan pergi sesukamu? Perusahaan ini rumahmu. Sudah cukup. Iris, kamu kalah lagi. Posisi istri CEO cuma bisa bicara ya bicara saja. Kenapa harus dekat-dekat? Selamat atas pernikahan kalian. Semoga cepat punya momongan. Terima kasih. Gary, lihat dia. Apa yang membuatnya begitu sombong? Kamu harus tahu kapan berhenti. Masalah kebocoran data, aku bisa nggak memperpanjang. Tapi bukan berarti itu nggak terjadi. Kali ini kamu putuskan sendiri. Nona Iris, apa Anda akan pergi begitu saja? Apalagi? Aku merasa kamu sangat aneh. Terakhir kali kamu bilang supaya aku hidup baik-baik. Tapi bukannya Gary baik padamu? Baik, tapi aku nggak tahan melihat dia setiap hari sama seperti Xander. Dia sudah meninggal. Anda nggak bisa melupakan Xander. Tapi Anda juga harus baik-baik dengan Gary. Menurutmu, bisakah seseorang mencintai dua orang bersamaan? Ini saham 30% Grup Lestari. Gary memintaku ngasihnya padamu. Insiden plagiarisme kunci hati, murni kesalahanku. Aku akan berusaha yang terbaik untuk menebusnya. Iris, mau apa kamu datang lagi? Untuk menghadiri rapat pemegang saham. Aku pemegang saham juga. Bahkan jika kamu kembali sebagai pemegang saham, posisimu bukan ancaman buatku. Benarkah? Pak Handi? Pak Xavier, kami sekarang menjurgai Anda terkait kasus 8 tahun lalu. Tentang kasus pembunuhan. Ini adalah surat penahanan. Tolong ikut dengan kami. Ada apa itu? Nggak mungkin. Aku nggak bersalah. Nggak mungkin. Sepertinya posisi CEO ini akan jadi milikku. Kalian ada yang keberatan? Itu bagus. Mari,
Kita lihat proyek baru perusahaan. Apa ada masalah yang perlu dibereskan? Oh, apa ada masalah? Nona Iris, Anda tahu buktinya kurang. Nggak bisa menjerat Xavier, kenapa masih membuatnya waspada? Aku memang berminat membuatnya waspada, karena selalu ada beberapa masalah sedikit aneh. Pengacara Jason, boleh aku memintamu membantuku? Anda katakan saja, asalkan saya bisa melakukannya, aku akan Aku bantu. ingin kamu membantuku menyelidiki waktu ibuku masih hidup. Ibuku memiliki masalah dengan siapa saja. Baiklah. Tunggu sebentar. Halo? Apa? Nancy hilang? Papa? Nona Tania, ruang ganti di sebelah sini. Nona Tania, Anda cantik sekali hari ini. Tentu saja, hari ini hari penting dalam hidupku. Gak bisa menangani hal kecil, untuk apa hidup? Maafkan aku, Nona Tania. Kalau terjadi lagi, karirmu akan tamat. Keluarlah. Aku sudah mengikuti perjanjian, membiarkanmu menikah dengan anakku. Aku harap kamu bisa menyimpan rahasia ini selamanya. Ayah, mulai sekarang kita adalah keluarga. Jangan khawatir, aku akan pastikan hal ini akan kubawa ke liang lahat. Jangan ikut campur. Nancy! 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 Oh. Ngapain kamu di sini? Apa kamu lihat gadis kecil setinggi ini, matanya besar, rambutnya dikepang dua? Lihat, gak pernah lihat dia. Gimana ini? Padahal lokasinya ada di sini. Terima kasih. Nancy! 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 Halo? Nancy hilang, jangan-jangan ada hubungannya denganmu. Nancy, kamu jangan selalu nyalahin aku. Jika terbukti kamu terlibat atas hilangnya Nancy, aku nggak akan melepaskanmu. Apa yang kamu... Tersangka diduga perempuan dan mengendarai sedan putih dengan plat nomor 666. Dimohon para warga untuk berhati-hati. Bu Iris, di CCTV menunjukkan Nancy terakhir terlihat di ruang ganti. Ruang ganti? Selamat datang hadirin sekalian. Telah hadir dalam pertunangan putraku Gary dan menantuku Tania. Pukul 8 malam ini di Hotel Marriott telah terjadi penculikan anak. Tersangka diduga perempuan dan mengendarai sedan putih dengan nomor 666. Kamu mau apa? Mana anak itu? Aku nggak tahu. Anak apa? Katakan mana anak itu? Aku nggak tahu. Terima kasih semuanya sudah datang ke acara pertunanganku. Acara hari ini sangat sederhana. Yang penting datang tepat waktu. Tunggu dulu. Nancy hilang. Nancy menghilang. Kalau hilang ya cepat cari. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu bilang gak lihat Nancy. Lalu kenapa handphonenya Nancy ini ada di tempat ganti bajumu?
Aku nggak tahu. Aku sudah cek tempat ganti, tapi nggak ada. Benarkah? Lalu kenapa dalam CCTV terlihat kamu di dalam ruangan ketika Nancy masuk ke ruang ganti? Wah, Enggak. ada apa ini? Kenapa jadi Iya benar curigakan sekali juga. ya? Iya, Jangan dengan kira begitu. aku nggak tahu rahasia kalian berdua. Nancy merekam semuanya. Gary, kamu harus percaya padaku. Tanganmu kenapa? Tanganmu kenapa? Apa Nancy menggigitmu? Bukan. Di mana Nancy? Di mana kamu membawanya? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Hari ini pertunanganku. Putrimu hilang, cepat cari. Ngapain kesini? Ayah, jika sekarang kita nggak temukan Nancy, aku nggak mau menikah. Semuanya! Pakai Apa? semua kekayaan dan orang dari keluarga Liman. Tutup semua tempat ini, kita harus mencari cucuku Nancy dan mau dia kembali. Wah, ada apa lagi Entah, sekarang? Aku juga Gary. tidak tahu. Ini salahmu. Bukan Coba lihat aku. dia. Wah, lihat Kenapa dia? dia. Dia buat Kasar, apa kasar. wanita itu? Iya, Dasar benar, wanita kasar, asli. iya, Bahaya, iya. pergi saja. Kita pergi. Dasar Iya, wanita kasar jahat. sekali. Dia sudah Benar, bilang benar, itu. benar. Gimana Kasar nasib sekali. anak kita Iya. itu? Seru nggak? Seru. Mungkin aku akan menggunakanmu untuk suatu hal. Xavier, kamu gila ya? Bahkan menyandera anak kecil. Kamu nggak apa-apa? Ngapain lari-lari? Kamu tahu seberapa khawatirnya ibu? Nggak apa-apa, dia di rumah sakit. Siapa yang berikan ini? Paman yang berikan. Dia nggak perlu. Kalian seharusnya mengawasinya 24 jam non-stop. Aku peringati kamu. Jika kamu berani menyentuhnya, aku hajar kamu sampai mati. Ayo. It's been a while. Tell me how's life. Time really fast. Can't believe it's been like 6 months already. How's your family now? Aku hampir menikahi orang lain. Love like no other. Care for each other. The memories come back. 2 hari ini kamu pasti lelah kan? Just like that. Kamu juga lelah kan? Kalau pulang bersamaku, aku nggak akan lelah lagi. And just for a while, it's like you were done it. I want you. Apa dia bangun? Syukurlah. Aku rasa seperti ini bagus juga. Aku sangat mencintaimu. Jadi maksudku, siapapun aku, apa nggak masalah? Gimana menurutmu? Aku mengantar Nancy tidur dulu. But I remember how I made it through, and I thought it was cruel before. Then I miss him too. Then my heart beats to die again. If all of me can. Sander dan Gary Liman. Apa mereka orang yang sama? Nancy hilang lagi. Jangan berlebihan begitu, kamu baru bangun, dia main di bawah kok. Coba kamu awasi dia, aku masih sedikit khawatir. Aku buatkan sarapan kalian. Jangan terlalu dipikirkan. Aku nggak akan biarin dia hilang lagi. Ya? Nancy, Mama memanggilmu untuk makan. Foto ini kelihatan sangat aneh. Gimana mereka bisa terlihat sangat mirip begitu? Karena kita kembar. Yang ini aku, dan yang ini saudaraku. Dia itu ayahmu. Nggak benar. Ini itu adalah kamu. Kok bisa?
Karena dia pakai satu sepatu hijau dan satu sepatu merah. Aku lihat kamu pakai itu juga. Di jalan kamu gak lihat lampu lalu lintas? Kamu pikir tindakanmu itu nggak pernah ada celahnya? Kamu bicara apa? Sejak kecil aku buta warna merah dan hijau. Jadi di dalam foto ini, yang memakai kaos kaki salah ini aku kan? Kamu nggak cuma menipuku, tapi juga menipu Iris. Kamu buat dia berpikir Xander memiliki tanda lahir. Tapi orang yang punya tanda lahir sebenarnya itu Gary. Aku itu Xander, bukan? Apa yang harus terjadi? Pada akhirnya akan terjadi. 8 tahun lalu, Paliman, anak tertuamu Xander, sedang mengalami kritis. Nggak cocok dengan donor tulang yang ditransplantasikan. Apa Gary bisa menunggu lebih lama lagi? Situasinya sekarang, kankernya menyebar sangat cepat. Gary Liman nggak bisa menunggu. Kita punya 2 pilihan sekarang. Pertama, melakukan donor dari tulang Xander ke Gary. Tapi kemungkinan berhasil rendah. Pilihan lain, mendonorkan hati Gary ke Xander. Kemungkinan berhasil mencapai 80%. Paliman, kamu harus memilih. 1 untuk dipertahankan dan 1 direlakan. Aku kasih hatinya untukmu. Aku kasih kornea mata ke istrimu. Bukankah kamu harusnya tetap hidup dengan identitasnya? Apa kamu mikirin perasaanku? Apa kamu mikirin dia? Kita berdua gak bisa punya kehidupan. Jika itu masalahnya, aku harap dia saja yang hidup. Kebersa, aku cuma ingin kamu hidup tenang. Nggak peduli kamu siapa. Apa kamu bisa memaafkanku? Terima kasih sudah kasih tahu aku. Halo? Aku pikir sebenarnya selama ini kita melupakan seseorang. Ayah tiriku, Hugo Jaya. Dia sudah sadar sejak lama. Tapi dia dikurung kakakku di rumah sakit jiwa. Aku ingin menemuinya. Tuan kedua, kamu sudah datang. Aku tahu aku berbuat salah. Tolong maafkan aku. Bahkan jika aku melepasmu, kamu menculik anak, Iris gak akan memaafkanmu. Kamu harus membantuku. Aku bersama keluarga Liman cukup lama. Karena kita sudah lama kenal selama bertahun-tahun, maka serahkanlah dirimu. Menyerahkan diri? Gak bisa. Aku gak akan menyerahkan diri. Aku sudah mengatakan semuanya. Jaga dirimu. Gary, Xander. Dasar Iris yang gak bisa aku dapatkan. Jangan harap kamu bisa dapat. Sayang, Aku akan selalu melindungimu sampai kamu gak butuh bantuanku lagi. Aku sangat cinta kamu. Kalau kamu? Aku juga cinta kamu. Gimana kondisi dia sekarang? Pasien sedang kritis, butuh banyak darah. Golongan darah AB RH negatif. Tapi persediaan saat ini nggak cukup. Akan kudonorkan. Punyaku. Baik, ikut aku. Pertama kita harus cek darah dulu. Bu Iris, Dokter, tolong selamatkan dia. Gak masalah sebanyak apa yang kamu ambil. Semua orang cuma dapat donor 400 mili per hari. Banyak pendonor terlalu berbahaya. Selama bisa membantunya, aku rela dikuras tenagaku. Aku percaya padamu. Kita lakukan yang terbaik. Ini apa yang terjadi? kami melakukan yang terbaik. Kami turut berduka. Apa maksudmu berduka?
Sander. Gimana ini terjadi? Apa yang dia lakukan di sini? Temannya? Kita baru saja bersama-sama. Hei. Hei. Aku minta maaf, aku minta maaf. Aduh. Di mana sakitnya? Semua badanku sakit. Sakit semua. Kamu sangat peduli padaku. Hmm. Di mana Tania? Dia sudah ditangkap. Ini ngasih aku satu hal. Kita harus inisiatif untuk menghadapi Xavier. Aku punya rencana. Baiklah, sudah waktunya. Semuanya seharusnya tahu Bu Iris sekarang ini nggak perlu banyak bicara. Melihat kedua keluarga kita bekerja sama. Kamu ngapain di sini? Sebagian besar aset ibumu, kita pindahkan atas nama ayah. Semua toko, swalayan, properti, semua milik ayahku sekarang. Tepatnya, punya ayahmu, bukan punyamu. Orang sakit jiwa nggak mempunyai kapasitas. Mengklaim properti akan dianggap gak valid. Pak Jason, kakakku tercinta mungkin nggak tahu maksudnya. Tolong kamu jelaskan ke dia. Menurut hukum perdata dari negara, pasal nomor 35 menyatakan, wali kecuali melindungi kepentingan orang yang dijaga, nggak diperbolehkan mengambil properti. Kamu dan juga Iris, keduanya anak dari Pak Hugo. Itu artinya, properti ini aku dapat bagiannya juga. Jangan cepat bergembira. Ayah, giliranmu untuk bicara. Xavier, kamu ngapain? Mentalku nggak terganggu. Aku disekap saudaramu. Ayah, Apa yang kamu lakukan? kamu tinggal kasih tahu mereka kepada siapa kamu kasih ini. Sudah cukup. Xavier, dia itu ayahmu. Polisi! Xavier. Kita sekarang menangkapmu mengurung Pak Hugo selama 8 tahun. Ikut denganku untuk investigasi. Paman Hugo, orang yang sudah membunuh ibuku. Apa itu dia? Dia mencoba membunuhmu juga. Apa kamu masih melindunginya? Dia yang melakukannya. Semuanya beres, tapi kamu masih lesu. Aku selalu merasa ini nggak nyata. Aku paham, lagi pula ini semua sudah terjadi cukup lama. Tapi sekarang nggak perlu dipikirkan. Kita tunggu hasil investigasi dulu. Halo? Xavier menolak mengaku bersalah. Dia ingin bertemu denganmu sekali lagi. Jika kamu pergi bertemu, dia akan mengakui kejahatannya. Baiklah, aku paham. Apa yang mau kamu bicarakan? Aku minta maaf. Minta maaf? Jika minta maaf berguna apa Iris, ibuku bisa tolong kembali? Ibuku merawatmu Bu Iris, dengan tenang, baik. Gimana kamu bisa melakukan itu? Saya mohon tenang, Bu Iris. Tenangkan diri Anda. Maaf Pak Handi. Kamu harus keluar sebentar. Aku membunuhnya. Aku mengaku bersalah. Aku membunuhnya. Aku mengaku bersalah. Kenapa kamu membunuh Bu Maya? Karena properti. Kemudian, gimana kamu membunuhnya? Menggunakan palu. Jelaskan kejadiannya secara detail. Waktu itu, Bu Maya dan aku terjadi perselisihan. Saat kejadian panik itu, aku menggunakan palu untuk memukul dia. Pada saat itu ayahku pulang kerja. Kugunakan palu untuk memukulnya juga. Dan sekarang kamu ada sesuatu yang ingin diucapkan? Kasih tahu Iris untuk berhati-hati. Xavier minta aku kasih pesan untuk berhati-hati. Apa maksudnya itu? Dia mengancam aku. Tapi dia sudah mengakui kejahatannya. Gak bisa bebas dari hukuman mati juga. Kenapa dia masih mengancamku? Semuanya belum selesai. Namun, dia benar-benar aneh. Apa dia bilang padamu? Kenapa dia membunuh ibuku? Dia bilang karena properti. Karena properti? Iya.
Itu nggak seharusnya. Aku punya penyakit mata waktu itu. Ibuku juga sudah bilang akan kasih dia warisan. Apa waktu itu dia tahu? Iya, dia tahu. Dia mengaku dia nggak punya alasan untuk berbohong untuk masalah sepele kan? Cuma ada 2 kemungkinan untuk ini. 1, dia ingin menutupi sesuatu. 2, dia bukan pembunuhnya. Ayah, Ayah, anakku, apa kamu masih menyalahkanku? Semuanya sudah berakhir. Bukannya kamu selalu mengajariku untuk hidup seperti sekarang. Kupikir kamu benar. Aku hidup di saat ini sekarang. Kami bahagia bersama. Terima kasih. Karena gak biarin aku kehilangan anak terakhirku. Aku selalu bertanya, kenapa dia begitu mencintaimu? Sekarang kelihatannya penilaian anak ini benar. Ayah, berhenti bicara seperti ini. Katamu ada beberapa bukti. Ah, benar. Setelah itu, setelah penyelidikan, mobil yang kamu gunakan, remnya sudah disabotase. Itu yang menyebabkan insiden. Beberapa waktu, aku menemukan dokumen ini dan foto ini. Foto kamu ini terlalu nggak jelas. Xavier. Xavier? Dia lihat siapa? Kasih tahu aku. Apa kita mengabaikan seseorang? Hugo Jaya. Aku paham maksudmu. Hari saat ibumu kena insiden, apa benar saat kamu pulang, cuma ada dia di sana? Pada malam itu, aku cuma mendengar suara saudaraku. Tapi logikanya, seharusnya saudaraku sedang bersama ibu dan Pak Hugo. Lalu waktu dia melakukan ini, kenapa Pak Hugo gak ngehentiin dia? Jika ibuku meninggal, artinya pewaris pertama itu dia. Kamu kembali? Pak Hugo. Pak Hugo, 8 tahun lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ayo. Yang harus disalahkan, seharusnya salahkan ibumu. Dia temukan bukti aku membunuh seseorang. Dia berani melanggar janji suci. Dia ingin melaporkanku. Aku suruh kamu menyerah. Lepaskan. Aku menolak. Aku nggak punya pilihan. Aku harus bunuh dia. Dan si sialan Xavier. Cuma karena sedikit perhatian dari Maya, dia melawanku. Apa kamu gila? Berhenti, Xavier. Orang ini ingin melaporkanku. Gak ada pilihan lain. Xavier, asal kamu bunuh Iris, properti keluarga Lestari akan jadi punyamu. Ku peringatkan kamu. Jangan sentuh Iris. Ibu, aku pulang. Dia cuma kambing hitamku. Terima kasih Pak Hugo, karena kasih aku informasi. Pak Handi, apa kamu dengar itu? Kamu... Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Hugo Jaya, aku ingin menghabisimu sendiri. Tapi aku nggak mau jadi orang sepertimu. Semuanya akan dihukum dengan aturan. Pak Handi, kamu bisa masuk. Beruntungnya dia keluarkan racunnya tepat waktu. Nggak akan ada efek yang ganggu janin. Hamil? Janin? Benar, kamu sudah hamil 1 bulan. 1 bulan? Ya Tuhan, jadi apa yang harus kita perhatikan sehari-hari? Itu cuma, dia harus istirahat yang banyak. Itu akan bagus untuk janin. Gimana soal diet? Sudah cukup, kamu ini memalukan. Ini bukan pertama kali, ayo. Terima kasih dokter. Maksudnya apa masih ada yang lain? Ayo. Nggak ada. Aku kan cuma tanya, aku masih belum... Kamu mau tanya apa? Aku bilang aku sudah pernah. Ini kali pertamaku. Kali pertamamu? Aku bilang ini Apa? pertamaku, jadi... Beruntung kalian memanggilku. Kita sudah siap menangkap Hugo Jaya. Tapi saudara Xavier, seluruh masalahnya, meski dia bukan dalangnya, dia tetaplah terlibat.
Terima kasih Pak Handi. Iya. Selamat ya. Terima kasih. Tetaplah rileks dan jaga kandunganmu. Kamu mau makan apa? Hotpot. Gimana jika hotpot dilarang? Dokter nggak akan melarang. Makanya kita harus tanya dokter. Terserah aku mau makan.